Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ramadhani. Nah, kali ini saya akan membahas tentang analisis media massa. Nah, untuk mengkaji isi dan struktur media massa itu ada 4 metode yang dapat digunakan sebagai alat penelitian. Yang pertama itu ada analisis isi, baru ada analisis framing, baru ada analisis semiotika, dan analisis wacana. Tapi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing dan analisis isi. Nah, analisis framing itu dikembangkan terutama oleh William Gambson. Nah, Gambson melihat wacana media massa khususnya berita terdiri dari sejumlah kemasan melalui mana konstruksi atau suatu peristiwa dibentuk. Nah, kemasan itu merupakan skema atau struktur pemahaman yang dipakai oleh seseorang ketika mengkonstruksikan pesan-pesan yang disampaikan dan menafsirkan pesan yang ia terima. Nah, ada dua perangkat bagaimana ide sentral yang merupakan framing diterjemahkan ke dalam teks berita. Dia melalui dua cara. Yang pertama itu ada framing device atau perangkat framing yang berelasi langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Nah, perangkat framing ini ditandai dengan pemakaian kata kalimat, metafora, dan grafik ataupun gambar. Perangkat kedua adalah reasoning device atau perangkat penalaran yang berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks tersebut yang merujuk pada gagasan tertentu. Ada beberapa komponen yang menjadi alat analisis dalam analisis framing yang dikembangkan oleh Gambson ini. Yang pertama itu elemen inti berita atau ideal elemen, yaitu ide ataupun pemikiran yang dikembangkan dalam teks berita. Baru yang kedua itu perangkat pembingkai yang dipakai itu untuk memberi citra negatif maupun positif terhadap suatu berita. Nah, selanjutnya itu ada analisis isi. Analisis isi atau konten analisis dilaksanakan dengan melakukan kuantifikasi terhadap sifat-sifat yang dikandung isi media massa. Nah, analisis isi telah sering dipakai dalam mengkaji pesan-pesan media karena metode ini pada dasarnya merupakan sebuah metode untuk menguji secara kuantitatif keyakinan kepentingan para editor dan penerbit. Nah, teknik dalam pelaksanaannya dapat dilakukan seperti peneliti memulai dengan membuat sampel yang sistematis dari isi media. Misalnya, jika para peneliti ingin meneliti tayangan kekerasan seksual yang dihadirkan oleh televisi, maka mereka dapat memilih beberapa tayangan prime time berkaitan dengan isu tentang kekerasan seksual tersebut. Nah, kemudian dikembangkan definisi objektif mengenai kekerasan seksual tersebut, misalnya scan di mana terjadi kekerasan seksual tersebut. Nah, sedangkan untuk menganalisis koran ataupun majalah dapat dilakukan dengan mengukur inci kolom dari berita yang telah dikategorisasi dalam berbagai kategori berdasarkan tujuan penelitiannya. Nah, keunggulan analisis isi yaitu mampu untuk memberikan deskripsi mengenai profil media secara mendetail dan menunjukkan tren media dalam waktu tertentu. Namun juga memiliki kelemahan, yaitu ketidakmampuannya untuk melihat efek yang ditimbulkan oleh media massa terhadap khalayak. Untuk meneliti efek media massa terhadap khalayak, kita harus mengadakan penelitian yang melibatkan khalayak. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan kali ini, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.